Shalom. Ya, selamat pagi adik-adik sekalian. Adik-adik yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang ada di rumah semuanya. Jumpa lagi dengan Kakak Maria untuk ibadah online sekolah minggu Jemaat Efrata Wosi, khususnya kelas domba kecil sampai kelas Yohanes. Oke, baik adik-adik, siapkan hatinya untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan di hari ini dengan sukacita, dengan senang hati. Untuk itu Kakak Maria Kakak Maria undang berdiri untuk semuanya berdiri dan kita memuji Tuhan dengan lagu yang mengatakan Dia harus makin bertambah. Musik. Berbicara kepada Tuhan lewat doa kita. Ayo adik-adik semuanya, sikap doanya yang baik. Kita berdoa ya, berbicara yang sopan kepada Tuhan. Baiklah, kita berdoa. 1, 2, 3. Bapa yang baik, terima kasih atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu bagi kami di hari ini. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau beribadah, bersyukur kepadamu Tuhan di hari ini. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga selesainya. Biarlah hanya terjadi di dalam nama Bapa, nama Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Oke, baik adik-adik. Ya, sekali lagi Kakak Maria mengundang adik-adik sekalian untuk tetap bangkit berdiri kembali. Kita memuji Tuhan untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyi satu lagu lagi yang mengatakan firman Tuhan ada di hatiku. Musik dengan gerakan bisa, tepuk tangan bisa, ya sesuai dengan seleranya masing-masing ya adik-adik. Kita mau dengar hari ini, tetapi sebelumnya kita berdoa dulu. Ya, adik-adik, mari kita datang kepada Tuhan lagi dengan doa kita. Sikap doanya adik-adik sekalian yang di rumah sudah siap? Oke. 1, 2, 3. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang baik, Roh Kudus yang baik, terima kasih. Kami anak-anak-Mu, kelas domba kecil sampai kelas Yohanes, di hari ini, di minggu ini Tuhan,
Kami sudah bersuka cita bersama-sama dengan teman-teman kami, dengan kakak-kakak pengasuh, beserta orang tua kami yang ada mendampingi bersama-sama dengan kami. Berkatilah Tuhan, kami sudah bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan terlebih sekarang ini, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami semua, kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu yang hidup. Haleluya, amin. Oke, baik adik-adik, tetap semangat ya. Nah, adik-adik, kita punya pembacaan ya untuk orang tua. Bisa bacakan buat adik-adik ya, anak-anaknya di rumah. Pembacaan untuk domba kecil dengan sampai kelas Yohanes, yaitu kelas 3 SD di minggu ini, yaitu terdapat di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-25. Yaitu tugas orang tua di rumah ya, mama bapak, untuk membacakan ke adik-adik yang belum tahu membaca, khususnya di domba kecil dengan Matius. Kalau sudah kelas Markus sampai Lukas, Yohanes itu sudah tahu membaca. Kakak Maria yakin dan percaya itu adik-adik sudah tahu membaca. Bisa baca sendiri atau bisa baca dengan mama bersama-sama toh. Oke, baiklah adik-adik, Kakak Maria langsung cerita saja, di mana di situ judul pembacaan kita di dalam Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-9 sampai 25. Di situ dikatakan bahwa Yesus pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik, pemberitahuan tentang Yohanes Pembaptis. Nah, seorang bapak, nah ini Bapak Sakaria adik-adik ya. Nah ini Bapak Sakaria, dia sudah usianya sudah lanjut usia, artinya dia sudah opa-opa, sudah kakek-kakek, sudah tua, ya. Dan istrinya namanya Ibu Elizabeth, ya, dia sudah oma-oma juga. Nah ini mereka dua ini Bapak siapa? Bapak Sakaria bersama dengan Ibu Elizabeth adalah mereka suami istri adik-adik. Nah mereka berdua ini suami istri. Dia adalah orang yang taat, orang yang melakukan firman Tuhan setiap hari hidupnya. Nah, tetapi suami istri ini, yaitu Bapak Sakaria dengan Ibu Elizabeth ini tidak mempunyai anak adik-adik. Usianya sudah lanjut, atau bahasa sekarang lansia, ya lanjut usia. Nah, mereka dua sudah umur, sudah tua, sudah kakek-kakek dan nenek-nenek, tetapi belum mempunyai anak. Nah, adik-adik, tetapi Bapak Sakaria ini adalah imam. Imam dalam bahasa Alkitabnya ya, sinonimnya atau bahasa sekarang yang kita kenal sehari-hari yaitu sama dengan pendeta, ya adik-adik, atau Pak Pendeta ya dia. Atau dia majelis guru jemaat begitu ya di gereja. Nah suatu hari di gereja dia punya jadwal. Bapak Sakaria ini dia punya jadwal untuk mau menyalakan api ukupan di dalam gereja. Seperti majelis biasa punya jadwal di gereja kita Efrata Wosi punya jadwal untuk bertugas piket ya. Nah ini Bapak Sakaria ini dia punya tugas untuk piket, membakar api ukupan di dalam bait suci Allah atau di dalam gereja. Nah, ketika dia punya giliran, nah dia masuk di dalam gereja. Api ukupan itu adik-adik wangi-wangian. Ya, sama dengan biasa adik-adik lihat kalau Katolik itu dia bakar wangi-wangian, ya, yang ada minyak, rempah-rempah, ya akar-akar itu mereka bakar. Ya seperti inilah kira-kira Bapak Sakaria membakar api ukupan itu dalam bait suci Allah. Ketika dia masuk ke dalam, dia menyalakan. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Nah, dia ketemu dengan malaikat Tuhan. Nah, malaikat Tuhan itu adalah Gabriel. Nah, dia menyampaikan pesan firman Tuhan, pesan Tuhan untuk Bapak Sakaria. Tetapi Bapak Sakaria ini sangat takut. Dia kaget. Dalam Alkitab itu dibilang terkejut, sangat takut dan terkejut. Nah, karena malaikat tiba-tiba muncul memberitahukan pesan firman Tuhan kepada dia.
bahwa Zakaria, engkau akan mempunyai seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yohanes. Nah, karena dia akan memberitakan firman Tuhan dan banyak orang yang akan bertobat, berbalik dari dosa karena seorang anak laki-laki ini. Nah, tetapi Bapak Zakaria terkejut dan takut. Bahkan dia tidak percaya, dia tidak yakin. Dia bilang, apa mungkin akan terjadi? Nah, tetapi malaikat bilang, akulah Gabriel, aku yang menyampaikan pesan firman Tuhan ini kepadamu. Nah, tetapi dia ragu akan firman Tuhan itu. Nah, apa yang terjadi? Nah, memang Gabriel pada saat itu bercakap dengan Bapak Zakaria. Dia bilang, engkau akan bisu sampai anakmu lahir. Ya, itulah Gabriel sampaikan kepada Bapak Zakaria. Nah, yang lain, umat-umat atau teman-temannya yang lain di luar gereja menunggu lama. Loh, kenapa Bapak Zakaria dalam gereja lama sekali ya? Nah, ketika dia keluar, dia tidak bisa berkata-kata, tidak bisa bicara adik-adik. Tetapi orang mengerti, oh kalau dia ada penglihatan, ada ketemu dengan Tuhan. Nah, hal itu ya adik-adik, Zakaria hanya bisa berbicara lewat selembar kertas dia tulis. Nah, adik-adik, singkat cerita, akhirnya apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada Zakaria terjadi, benar terjadi. Dan akhirnya Ibu Elizabeth ini, istrinya Bapak Zakaria yang tadinya mandul, nah Tuhan sudah berkati rahimnya dan dia mengandung seorang anak laki-laki yaitu Yohanes Pembaptis ya. Dan dia mengandung anak laki-laki yaitu Yohanes. Nah, adik-adik, nah sesuai dengan firman Tuhan bahwa dia akan mengandung Ibu Elizabeth yang sudah tua itu, yang sudah lanjut umurnya itu, dia akan mengandung anakmu. Nah, betul terjadi adik-adik kepada istrinya Bapak Zakaria, yaitu Ibu Elizabeth di usianya yang lanjut itu. Nah, adik-adik, firman Tuhan, lewat firman Tuhan di pagi hari ini, pesan untuk adik-adik dan kakak pengasuh bahwa, dan kita semua orang tua, bahwa kita tidak boleh meragukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Iya, waktunya saja yang kita harus tunggu, lambat atau cepat. Tetap Tuhan berikan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki untuk kehidupan kita. Iya, itu untuk adik-adik sekalian, sehari-harinya di rumah, yakin dan percaya, tetap setia dan taat, mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh orang tua, kakak-kakak pengasuh. Biarlah firman Tuhan ini tetap menjadi pegangan hidup kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oke, baik adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Kiranya kurang lebihnya biarlah Tuhan Yesus yang menyempurnakan itu buat kita sekalian. Amin. Oke, baik adik-adik, kita mau memberikan persembahan sekaligus mengaminkan firman Tuhan di pagi hari ini yang kita sudah dengar. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu yang mengatakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Musik, semua tahu toh, adik-adik semua menyanyi ya. Ketika dia serahkan anaknya
Tuhan. Dan kita tetap percaya akan firman Tuhan. Baiklah adik-adik, kita mau doakan persembahan syukur kita yang kita sudah berikan untuk Tuhan, sekaligus berdoa syafaat. Baiklah adik-adik, sikap doanya. 1, 2, 3. Terima kasih Bapa, kasih-Mu selalu nyata bagi kami. Anugerah-Mu selalu Engkau curahkan bagi kami. Kasih-Mu sungguh luar biasa bagi kami. Sungguh sangat terbukti Bapa. Inilah hidup kami di hari ini. Kami anak-anak-Mu Sekolah Minggu Efrata Wosi, khususnya dari kelas domba kecil sampai kelas Yohanes, sudah memuji memuliakan nama-Mu, sudah mendengarkan cerita firman-Mu, dan sudah bersyukur, berdoa bersama-sama dengan teman-teman kami, kakak pengasuh, bersama dengan orang tua kami yang ada. Saat ini Tuhan, kami datang membawa persembahan syukur kami. Berkatilah, berkati orang tua kami dalam tugas dan pekerjaannya, berkati teman-teman kami yang saat ini dimanapun mereka mengikuti ibadah, baik mereka sendiri ataupun kumpul bersama dengan teman-teman. Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Berkati firman yang kami sudah dengar, biarlah kami tetap tanamkan dalam hati pikiran kami, terlebih kami belajar untuk tetap melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari, untuk tetap mempercayai kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati gereja kami, berkati setiap pelayan yang ada, dari Ibu Pendeta sampai majelis Tuhan, dan berkati semua kakak-kakak pengasuh, dan berkati bangsa dan negara kami. Dan terlebih khusus Tuhan, kami anak-anak-Mu yang sudah sekolah, Engkau tetap memberkati, untuk kami tetap semangat dan sukacita dalam mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kami dari sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, baik adik-adik, berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Ya, dalam sikap doa ya adik-adik. Beserta kita. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.